Pertama-tama, Bunda siapkan cetakan kue talam yang ukuran kecil, dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 40 cetakan kue talam seperti ini. Nah, ini cetakan kue talamnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga kulit pangsit. Di sini saya gunakan yang kulit pangsit kiloan ya, jadi ukurannya bisa lebih besar dan lebih hemat. Kulit pangsit ini saya beli di pasar, harganya Rp9.000 per 500 gramnya. Dan ini isinya ada sekitar 50 lembar. Tapi ini nggak kepakai semua, karena untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 20 lembar kulit pangsit. Kulit pangsit ini dipotong menjadi 2 bagian dan dimasukkan ke dalam cetakan kue talam dengan cara ditekan-tekan menggunakan 2 ibu jari. Nah, jika sudah, ini kulit pangsitnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga ayam filet tanpa tulang. Di sini saya menggunakan ayam filet yang paha ya. Bunda boleh menggunakan filet yang dada ayam. Tapi memang untuk ayam filet yang paha ini lebih murah dibandingkan dengan filet dada. Filet paha seperti ini saya beli di pasar, harganya Rp45.000 per 1 kilogramnya. Tapi untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 200 gram aja. Ini filetnya udah saya cuci bersih dan saya cincang halus dengan cara di chopper manual menggunakan pisau seperti ini, karena memang ini cuma sedikit ya. Tapi kalau Bunda membuat dalam jumlah yang banyak untuk jualan dan ingin hasilnya lebih halus, bisa menggunakan blender ataupun alat chopper. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini ayamnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Ini kita simpan di lemari es ya agar tetap fresh. Kita akan menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan juga bawang bombay, tapi kalau misalnya Bunda nggak ada bawang bombay, bisa menggunakan bawang putih aja ya. Ini saya gunakan 1 butir yang ukuran kecil, ini beratnya sekitar 60 gram. Bawang bombay ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis dan dicincang agar hasilnya nanti lebih kecil-kecil. Bawang bombay ini saya tumis sebentar, ini saya tumis sampai matang dan wangi ya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bawang bombaynya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tahu. Ini saya beli di pasar, harganya hanya Rp3.500. Isinya ada 10 buah. Tahu ini saya cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini udah dicuci ya. Kemudian ini akan saya haluskan menggunakan ulekan seperti ini aja. Nah, ini udah halus ya. Ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 buah labu siam yang ukuran sedang. Ini setelah dikupas beratnya sekitar 350 gram. Kemudian labu siam ini saya parut menggunakan parutan keju. Ini setelah diparut memang agak berair ya, tapi nggak apa-apa, memang seperti itu. Ini labu siamnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga putih telur. Di sini saya membeli putih telur yang sudah siap pakai kiloan seperti ini ya, jadi ini benar-benar bisa lebih hemat. Ini saya beli di pasar, 1 bungkus seperti ini harganya cuma Rp8.000, isinya sekitar 450 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya menggunakan 100 gram aja. Nah, ini putih telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Ini juga agar tetap segar, kita simpan di lemari es dulu ya. Siapkan juga daun bawang 2 batang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya. Daun bawangnya juga bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 1 buah wortel. Ini yang ukuran sedang. Ini sudah saya cuci bersih dan saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini. Tapi kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur, Bunda bisa menggunakan parutan keju ataupun boleh juga diiris-iris tipis manual menggunakan pisau. Nah, ini udah selesai ya wortelnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tahu yang tadi sudah kita haluskan. Masukkan juga daging ayam yang tadi sudah kita cincang manual. Masukkan juga labu siam yang sudah diparut dengan parutan keju. Tambahkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Serta masukkan juga 1 buah wortel yang sudah diserut tipis. Tambahkan juga irisan bawang bombay yang tadi sudah ditumis sebentar. Juga masukkan putih telur 100 gram. Masukkan bumbunya, kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi.
Masukkan juga lada bubuk 1 saset, ini kita pakai semua ya agar nanti rasanya lebih mantap. Juga masukkan garam 1 sendok teh. Tambahkan juga kunyit bubuk secukupnya, ini hanya untuk memberi pewarna warna kuning ya agar nanti terlihat lebih menarik karena untuk jualan. Dan bumbu terakhir tambahkan gula pasir setengah sendok teh. Nah ini kita aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan juga tepung terigu sebanyak 120 gram. Ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata, dan ini saya memasukkannya secara bertahap agar lebih mudah. Nah ini sudah tercampur rata ya, ini sudah siap untuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ambil 1 cetakan kue talam yang sudah diisi dengan kulit pangsit. Ini kita isi adonan tahu ayam ya yang tadi sudah kita siapkan. Ini sampai penuh. Nah jadinya seperti ini. Kemudian bagian atasnya diberi sedikit biji selasih. Bagaimana, mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 cetakan kue talam yang sudah diisi dengan kulit pangsit. Kemudian isikan adonan tahu ayam yang tadi sudah kita buat. Kemudian di atasnya diberi topping biji selasih. Oh ya, untuk topping biji selasihnya ini opsional ya bun ya. Ini biar kelihatan lebih cantik aja karena untuk jualan. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Nah setelah selesai diisi semua dengan adonan tahu ayam, ini akan dikukus ya bun ya. Ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah ini yang udah matang dan juga sudah didinginkan. Ini sangat mudah mengeluarkan dari cetakannya. Walaupun tadi kita nggak oles dengan minyak ya, ini tetap sangat mudah mengeluarkannya. Sebenarnya jika sudah dikukus seperti ini sudah dikonsumsi ya bun ya. Ini selain tampilannya yang cantik dan unik, ini juga rasanya enak banget. Ini walaupun belum digoreng, jika dimakan hangat-hangat ini enak banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, ini juga bisa bunda stok ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan frozen food jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku. Ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini sebagian akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Nah ini kita goreng ya sampai kulit pangsitnya ini berwarna agak kecoklatan dan kriuk crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah ini kita goreng menggunakan api sedang aja ya. Nah seperti ini udah cukup. Ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Dan diberi label stiker thank you. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini bisa dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dimasukkan ke dalam plastik mika kecil dan juga ditambahkan label stiker thank you seperti ini. Jika dikemas satuan seperti ini jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya bun ya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan diklik aja ya linknya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy. Berpadu dengan lezatnya tahu ayam. Ini tahu ayamnya enak banget. Lembut sama sekali nggak alot. Ini sedap, gurih banget. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Bunda harus coba ya. Ini enak banget. Jika makan satu, pasti bunda kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp25.300, menghasilkan 40 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp632. Nah ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja.
Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.